Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nih ngopi dulu tuh. Wush, panas embunnya ada. Kopi dari Gunung Halu, javahalucoffee.id. Lihat aja webnya ya. Enak deh pagi-pagi. Oh iya, sambil sarapan dengan kue cucur. Nah, kan, aduh asik banget tuh. Pak Budi ini apa lagi ya? Pagi-pagi kan harus kita tenang-tenang, santai-santai. Ternyata susah ya. Kalau bicara sambil ini, ntar, nggak sopan katanya. Ntar, saya pause dulu sebentar ya. Nggak benar katanya. Aduh, ntar ya. Ini juga saya harus pindahkan dulu. Mohon maaf, belepotan gini. Ini tuh menunjukkan apa adanya ya. Menunjukkan bahwa video ini adalah apa adanya. Ntar, kalau makan gini tuh nggak enaknya. Tangannya belepotan, jadi kalau ke notebook kotor, jadi pakai tisu sebentar. Ntar ya, minum dulu. Mau bahas soal penalti. Nah, penalti aja, penalti. Kita bahas soal penalti. Mau bahas penalti atau APK? APK yang ini, serangan APK. Nanti APK misalnya. Penalti dulu aja. Penalti. Bagi yang nonton perang dunia kedua. Bagi yang menonton World Cup, kok perang dunia kedua ini apa sih? World War gitu ya. Kalau ini World Cup, pertandingan sepak bola di Qatar tahun 2022 ini kan ya. Ada pertandingan yang ya saya ngikutin gitu-gitu aja ya, nggak wah harus ngikutin sampai nobar, sampai ini ya begadang, enggak. Ini cuma saya ngikutin yang ini pas kebangun tuh saya lihat pas adu penalti. Adu penalti yang itu Jepang ya pertama ya. Jepang lawan Kroasia ya yang tendangan penalti. Wes tenang-tenangan. Oke. Ternyata Jepang nggak ada yang satu pun yang masuk. Nah kemarin deh. Kemarin dulu ya. Juga sama tuh ya. Antara Spanyol dengan Maroko ya. Spanyol pemainnya tuh nggak ada yang nendang bisa ke gawangnya, satu kena tiang, dua diantisipasi oleh kiper. Nah, ini opini saya sebagai pemain sepak bola amatiran. Saya main sepak bola seringnya sebagai striker atau winger, penyerang lah ya, penyerang di depan, dan juga sebagai kiper. Kiper tuh karena kadang nggak ada yang mau jadi kiper. jadi kiper. Nah kalau kiper di futsal, kalau pemain lapangan besar jadi kiper pernah, tapi nggak berhasil ya karena saya bukan kiper. Kalau di futsal masih jadi main kiper gitu ya. Dan juga penyerang. Sekarang dari kacamata ini dulu ya, kiper dulu ya. Kenapa adu penalti itu berat, susah ya. Jadi kalau dari opini saya adu penalti itu 50-50 lah ya. Jadi yang hebat pun belum tentu bisa pasti ngegolin ya, meskipun gitu ya. Sekarang dari kacamata kiper dulu, gawangnya tuh lebar. Jadi gawangnya tuh lebar sehingga satu orang kiper itu tidak bisa mengcover ujung-ujung ya, sana sini itu nggak bisa, ujung kanan ujung kiri itu nggak bisa. Kipernya segede apapun ya. Kalau saya kan kecil ya, orang Indonesia kecil ya. Kiper yang gede-gede pun ya, kalau kita lihat kipernya itu kan gede-gede ya, jangkung gitu ya, tinggi-tinggi gitu ya, jadi bisa kanan kirinya tuh wah ya, itu tetap nggak bisa. Mereka yang sudah setinggi itu pun tidak bisa menutupi semua gawang, jadi dia harus antisipasi. Ini tendangan nanti itu kemana? Sudut kanan, sudut kiri, atau tetap di tengah. Jadi ada pilihannya sudut kanan, kiri. Kanan dan kiri pun ada juga, bawah dan atas ya. Nah bawah dan atas. Nah itu juga kan kalau misalnya ke kanan ke bawah atau ke kanan ke atas gitu ya. Jadi
Itu susah ya menebaknya. Sehingga salah satu yang harus dilakukan oleh kiper itu ketika adu penalti adalah menduga gerakan badan si penendang bola tadi ya. Kemana nih? Kanan, bawah, kiri, atas, atau tetap di tengah. Nah, yang tetap di tengah itu kadang-kadang memang nekat, kita bicara tentangnya itu ya. Yang ini ya, biasanya hanya penendang penalti yang berani aja yang tetap di tengah ya. Karena kalau tetap di tengah, kalau kipernya cerdas atau kipernya malas, ada dua yang cerdas atau malas, dia tengah ya, di tengah, jegrehek gitu ya. Tapi kalau kiper di tengah aja itu nanti dia dimarahin orang juga. Kamu kok nggak bergerak sih ya, nggak berusaha gitu ya, nggak berusaha kiri kanan itu. Jadi susah ya jadi kiper ya. Itu ya. Itu dari segi arah. Yang kedua kerasnya bola. Saya ya pernah sih main dengan orang yang tendangannya keras tuh beberapa kali. Tendangan bolanya keras banget, oi. Jadi kalau kita membendung pakai badan ya itu bisa dung gitu, sakit badannya. tapi kebendung ya. Kalau kena badan ya, kalau kita pakai gini, das gitu nggak masalah ya. Das itu nggak masalah bolanya ya. Jadi kalau ke tengah kita ini pakai badan, das gitu nggak masalah. Kalau main lagi pertandingan sih itu masih tetap tidak menolong, kadang-kadang das gitu mental balik lagi ke si strikernya, ditendang lagi gol ya. Tapi kalau penalti kan nggak, adu penalti kan nggak gitu ya. Jegrek, bolanya mental lagi udah nggak boleh tendang lagi sama si penendang. Jadi selama kita bisa mendung itu oke. Tapi kalau keras tuh susah. Nah yang repot kalau dia di kanan atau kiri sudut ya, kita pakai tangan gitu kan, das gitu ya. Mau tangannya mau buka atau mau nutup atau mau apa ya, mau ninju atau apa. Atau biasanya kena jari kita gitu ya, kita jari ceng gitu. Itu kalau keras tetap aja masuk. Karena kadang-kadang bolanya itu kena tangan kita ya, das. Ya hanya ini sedikit ya, terbelok sedikit karena kita nggak bisa kenanya betul-betul full dan karena bolanya keras luar biasa sehingga tetap aja masuk. Itu jadi tadi ya dari segi kacamata kiper soalnya susahnya itu adalah menebak bola akan ditendang kemana, dan kedua kalau bolanya keras ya harus kenanya tuh harus bagus ya sehingga bolanya tuh ketepisnya dengan bagus ya. Itu dari kacamata kiper. Nah jadi saya kadang-kadang ngelihat ini gayanya kemana ya. Kalau jadi kiper ya. Nah sekarang kalau dari kacamata penendang bola, penendang penaltinya. Nah itu tadi sama seperti itu. Satu, penempatan bola itu harusnya di mana. Dua, kecepatannya semana. Nah penempatan bola, sebetulnya kalau penalti kita lebih ya quote unquote lebih mudah ya karena kita punya kesempatan untuk ancang-ancang sambil ini. Kalau lagi main kan susah ya, kadang-kadang ada pemain backnya atau defendernya, back dari musuhnya itu kan ya ngalang-ngalingin kita, gerakan kita susah. Jadi kita baru habis lari udah capek setengah mati ya. Udah gocek-gocek setengah mati atau lari bolanya setengah mati sampai di depan gawang udah habis tenaganya. Nggak bisa nendang ya. Kalau ini kan nggak. Sehingga kalau udah habis tenaga kan nggak bisa, akurasinya nggak bisa. Sehingga kalau ini apa tadi positioning arah bola itu masalah akurasi. Nah banyak orang yang tendangannya kurang akurat ya. Saya nih karena sudah tua gini, makanya kalau saya main itu ya saya mementingkan akurasi daripada yang lain karena saya nggak punya power. Nah yang kedua power tadi ya kan sama seperti tadi ya, penempatan bola, dan kedua power. Kalau mau di power akurasinya kadang berkurang ya, jebret keluar. Makanya kalau tendangan penalti itu ada yang keluar, ada yang jebret segala macam ya, karena mau akurasi tapi power juga harus penting tadi ya. Itu dia. Nah kalau ini pengalaman saya, ini rahasia saya. Biasanya kalau yang susah ditangkap penjaga gawang itu adalah setengah badan ke atas itu ya. Itu susah kalau ditangkap oleh kiper ya. Setengah badan ke atas itu susah, apalagi kalau keras ya, karena tadi kalau kita mau nepis ke sana gitu ya, tas gitu keras pula gitu ya, susah. Nah tapi jadi bagi penendang bola itu juga susah. Yang paling susah itu top shelf ya, artinya kanan atas atau kiri atas itu susah banget ya, susah banget. Jadi kalau kita punya akurasi dan punya kekuatan ke situ, kanan atas atau kiri atas, keren ya.
Oh iya, barusan ini saya pause karena ada gempa. Jadi saya pause dulu, buru-buru keluar rumah dulu. Kemudian sekarang disambung lagi. Alhamdulillah aman ya di sini. Tapi saya belum tahu nih cerita-ceritanya gempa di Sukabumi 5,8 katanya ya. Jadi pas lagi rekaman video saya nggak kerasa, tapi orang rumah bilang, "Weh, gempa." Udah stop dulu ngerekamnya, keluar dulu. Ini kita harus belajar SOP gempa. Kayaknya saya harus baca-baca dulu, nanti kita bahas ya SOP kalau ada gempa. Ya. Baik. Tadi sampai di mana? Oh iya, sampai itu ya. Tendangan ya. Jadi akurasi dan kekuatan tuh yang jadi susah ya. Kalau saya ngelihat yang bagus-bagus kayak gini tuh, misalnya siapa ya yang ini Beckham ya, yang kalau dia ini nendang akurat ya gitu. Ada videonya tuh yang dia nendang ke ember atau jarak jauh ya, nendang jelek masuk gitu. Itulah sebabnya juga saya, kalau idol saya sih Frank Lampard ya, dari Chelsea dulu. Ya itu juga masalah ini ya, akurasi dalam ngoper ya. Itulah sebabnya kalau saya main futsal, main bola itu bukan masalah speed, skill atau apa, karena nggak punya. Jadi saya harus saya ini ya balance ya dengan akurasi ya. Jadi itulah. Nah, jadi selama saya menjadi pemain, kalau jadi menendang penalti ya 50-50 ya, berhasil enggak gitu ya. Jadi saya tahu mana harus saya tuju di bolanya. Cuma mengarahkan ke sananya itu yang sering susah. Karena kalau lambat sih nggak apa-apa ya, tapi kalau ini kan lambat ya langsung ditangkap sama pemain sama kipernya. Jadi harus terarah, akurat ke tujuannya dan keras. Nah, itu yang susah ya, power. Di sisi lain kalau saya jadi kiper, saya harus mengantisipasi arah tendangan dan juga menepisnya. Gitu ya. Karena kalau keras harus tepis ya. Nggak usah ditangkap kalau sebagai penangan penalti yang adu penalti kayak kemarin. Anyway, ini masih mau ngopi dulu sambil tadi mau ngecek tentang gempa tadi ya. Sehat semuanya ya, aman. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.